Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Betapa lelah jiwa-jiwa manusia yang berada di dunia ini. Mereka lelah mengambil aneka hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Mereka lelah menjemput apa yang menjadi hajat dan keinginan mereka semua. Tidakkah kau lelah di dunia ini? Karena sungguh dunia ini adalah tempat yang pasti engkau tinggalkan. Pada suatu ketika, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dipegang pundaknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya gharib aw abiris sabil." Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini sebagai orang yang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang dunia adalah dengan keterasingannya. Seorang muslim dengan dunianya tidak menjadikan dia orang yang senang dan mencintainya secara berlebih-lebihan, sehingga sangat berat bagi dirinya untuk meninggalkan apa yang selama ini sudah dia raih. Kelelahan seseorang terhadap dunia tidak boleh dan tidak dibenarkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu pasti lelah dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai penjaranya orang-orang yang beriman dan juga sebagai surganya untuk orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah sebagai tempat ujian di mana seseorang akan selalu mendapatkan dan diterpa berbagai macam ujian-ujian dari keimanannya. Allah berfirman, "Afahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira mereka hidup di dunia ini, mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji oleh Allah? Padahal besarnya dan bagusnya kualitas keimanan seorang muslim kepada Allah adalah dengan besarnya ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha idza ahabbal qaum ibtalahum." Allah apabila cinta kepada satu kaum, Allah pasti akan memberikan ujian kepadanya. Dan kasih sayang Allah kepada hambanya, apabila hambanya telah berbuat dosa, maka Allah akan percepat darinya segala perbuatan-perbuatan dosanya, yaitu hukumannya di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ajjala lahu 'uqubatahu fid dunya." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjala lahu 'uqubatahu fid dunya, maka Allah akan percepat hukuman bagi mereka terhadap dosa-dosa mereka di dunia ini. Ketika seseorang berbuat dosa dan kesalahan, maka dia berharap kepada Allah agar dosanya itu tidak mendapatkan hukuman yang berat. Satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering kita ucapkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana." Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, janganlah kau ambil kami, janganlah kau timpakan kepada kami hukuman in nasina aw akhtana." Ketika kami itu lupa atau ketika kami berbuat salah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan kita juga meminta kepada Allah, "Ya Rabb, jangan kau ambil apa yang sudah engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami."
Kelelahan manusia untuk mencari dunia itu tidak akan ada ujungnya kecuali kematian. Karena kenapa? Tamaknya manusia kepada kehidupan dunia digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazibani ja'iani arsala fi ghanamin. Tidaklah dua ekor serigala yang dikirim, yang datang kepada segerombolan domba-domba yang sedang digembalakan, itu tidak lebih berbahaya daripada tamaknya manusia kepada kehidupan dunia. Bahkan diilustrasikan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min zahabin." Kalau seandainya Bani Adam memiliki dua lembah yang berisi emas dan perak, maka mereka akan terus mencarinya, yaitu lembah yang ketiga yang berisi emas dan perak. Manusia terhadap dunia memang sangat mengidamkan dan mengidolakan. Tetapi ingatlah wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadilah kita di dunia ini seperti orang-orang yang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Berhenti sejenak untuk melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mutbiratan wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia ini adalah tempat yang bakal kita tinggalkan. Indahnya dunia bakal kita tinggalkan semuanya. Wartahalatil akhirah muqbilah. Sedangkan kehidupan akhirat itu di depan mata kita, pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mali wa mad dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Urusanku dengan dunia ini hanya seperti seseorang pengendara yang berhenti sejenak kemudian melanjutkan perjalanan panjangnya. Maka seorang muslim tidak akan pernah menjadikan dunianya sebagai tujuan dan orientasi utamanya. Karena sungguh orang yang berorientasi kepada kehidupan dunia, mereka akan kelelahan, akan dipenuhi hidupnya dengan kegelisahan, akan dihinggapi dirinya dengan merasa kehilangan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka dunia ini harus kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Kata Rasulullah, dunia adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan juga surganya untuk orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga dengan neraka memiliki karakter yang berbeda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Sesungguhnya surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak kita suka. Lelah dalam beribadah kepada Allah. Tetapi neraka jahanam wa huffatin naru bisyahawat. Neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat dan keinginan. Seseorang ketika mengejar dunia bersemangat. Tapi ingat, semangat kita adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan tulang punggung kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh seorang muslim menjadi kaya, tapi gunakan kekayaan untuk beribadah, berinfak, bersedekah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjauhkan kita dari segala keburukan-keburukan dunia yang gelap dan menjadikan kehidupan akhirat kita adalah kehidupan yang mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu taala a'lam bissawab.